Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita ada semua karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita, kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia membunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kita, jangan lewatkan kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 21 sampai ayat yang ke-30 ini merupakan percakapan antara Yesus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya saat mengajar mereka.
Yesus berkata bahwa aku bukan berasal dari dunia ini, tapi aku berasal dari Bapa. Aku berasal dari surga. Dan setelah itu dia berkata, barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosa. Kemana Yesus akan pergi, tidak akan bisa datang ke sana dan mati dalam dosa. Karena apa? Ketidakpercayaan. Karena itu tema kita hari ini, jangan lewatkan kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari perhatikan ayat 21 dan ayat yang ke-24. Ayat ini sama. Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya kepadaku bahwa aku adalah Dia yang telah diutus oleh Bapa, maka engkau akan mati dalam dosamu. Saya rindu setiap kita, setiap waktu, senantiasa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena di luar Yesus tidak ada jalan dan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan mati dalam dosamu. Namun sebaliknya yang terjadi, ketika kita percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita akan bersama dengan Yesus di surga nanti, dan keselamatan itu menjadi bagian kita. Apa sebabnya orang-orang susah percaya kepada Yesus? Yang pertama, dasar hidup manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Mulai dari nenek moyang, manusia lebih suka kegelapan daripada terang dari Allah. Yang kedua, manusia tumpul akan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah menjadi orang percaya kepada Yesus, saya rindu kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupan kita, sehingga tidak sedetik pun kita melewatkan kasih karunia Allah. Tidak sedetik pun kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak sedetik pun kita melalaikan kasih karunia Tuhan. Tidak sedetik pun tidak percaya kepadanya, tetapi sungguh-sungguh memuliakan dan percaya kepadanya. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan iman. Iman itu di atas logika kita. Iman itu di atas akal kita. Iman itu tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi terlihat oleh mata rohani. Karena itu, di ayat yang ke-28 berkata seperti ini, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Bapa kepada aku. Bapak Ibu, iman itu adalah percaya sungguh-sungguh, meninggikan Yesus sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah meninggikan Yesus, kita baru sadar dan terus disadarkan bahwa Ia adalah satu-satunya juru selamat yang telah diutus oleh Bapa. Iman itu penyerahan penuh kepada Allah. Sekalipun kita belum melihat, tetapi kita percaya, itulah iman. Iman itu mempercayai yang tidak terlihat, tetapi nyata ada. Allah tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi terlihat oleh mata rohani. Itulah iman. Karena itu di zaman Yesus, banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Karena apa? Memakai logikanya di atas imannya. Mengukur Allah dengan logika, mengukur Allah dengan akal manusia. Karena itu mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi syukur kepada Allah karena kita telah dipilih oleh Dia, dan karena itu kita menjadi bagian kerajaan surga. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kasih karunia ini. Jangan lewatkan. Mari tetap bersungguh-sungguh hati memuliakan Tuhan Allah. Jangan lewatkan kasih karunia. Apa akibatnya ketika kita melewatkan kasih karunia Allah? Yang pertama, kita akan mati dalam dosa. Seperti ayat 21 dan ayat 24 tadi. Setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus mati dalam dosanya. Artinya apa?
dia mati dan tidak dapat bertemu dengan Allah, tidak bisa memasuki kerajaan surga. Dan akhir hidupnya akan masuk ke dalam neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, tidak mengerti kebenaran. Mari perhatikan ayat 22 berkata seperti ini. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Bapak Ibu, yang dibicarakan Yesus, bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepadanya tidak bisa sampai ke sana. Tapi perhatikan pola pikir orang-orang yang menjawabnya. Mereka berbincang, apakah dia mau bunuh diri? Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan kebenaran. Mereka dibutakan. Karena itu mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Dan mari perhatikan ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ketika kita melewatkan kasih karunia Allah, Bapak Ibu, ingat firman Tuhan ini. Kita tidak mengerti kebenaran. Kita tidak mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh firman ini, oleh Alkitab ini adalah satu-satunya kebenaran yang membawa kita datang kepada Bapa, yang membawa kita hidup dalam persekutuan dengan Bapa, sehingga setiap kita boleh berkenan kepadanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita melewatkan kasih karunia Allah, ajakan Yesus untuk percaya kepadanya. Ketika kita lewatkan ini, yang ketiga yang kita dapatkan adalah kesempatan tidak datang berulang-ulang. Ayat 25 berkata seperti ini. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bapak Ibu, bukankah orang-orang ini sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Bukankah mereka sudah lihat bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, memulihkan keadaan orang yang ada di masa dia? Tetapi karena mereka dibutakan oleh ketidakpercayaan, kesempatan bagi mereka tidak datang berulang, tidak datang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus sedang mengajak kita untuk percaya, mari berikan hati dengan sungguh-sungguh. Yesus rindu kita hidup dan tinggal di dalam Dia. Saya rindu di ayat yang ke-30 ini menjadi bagian kita. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ketika kita mendengarkan ajakan Yesus, kita tidak melewatkan kasih karunia-Nya. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Allah. Kita hidup dalam kepercayaan kepadanya. Kita hidup dengan mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepadanya. Bapak Ibu, ingat satu hal, bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi orang yang mempercayai kepadanya. Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepadanya, mempersembahkan hidup Bapak Ibu kepadanya, saya percaya Allah akan bekerja untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan satu kalimat yang luar biasa. Ketika kita menyibukkan diri kita kepada hal-hal surgawi, maka Allah akan menyibukkan dirinya untuk kita. Karena itu, Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu mau disertai oleh Tuhan senantiasa, jangan lewatkan kasih karunia-Nya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu, dan kami rindu Tuhan tetap tinggal di dalam-Mu dan tidak melewatkan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Campur tanganlah kehidupan kami dan tolong kami senantiasa berjalan di dalam Yesus. Hanyalah nama Tuhan Yesuslah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera bagi kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.